Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam dunia fikih itu sama sekali tidak ada sebuah aturan yang mengatakan harus mendirikan sebuah agama Islam, sebuah negara Islam. Sama sekali tidak ditemukan dalam literatur fikih yang mengatur terkait kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam hal ini yang paling diutamakan adalah tentang siasah, yakni sebuah upaya gimana supaya kita semuanya memperoleh sebuah keamanan negara. Itu yang menjadi inti pertama. Banyak sekali dalam sejarah pemimpin-pemimpin ini tidak diharuskan menggunakan pemimpin yang A, B, C, D, dan seterusnya. Yang penting memperoleh sebuah keamanan yang paling utama. Kurang lebihnya seperti itu dalam urusan. Kalau konsep-konsep dalam fikih darul kufri, darul Islam gitu bagaimana? Mengenai paham tentang darul kufri, darul Islam, dan apa yang ada di Indonesia, sebenarnya di Indonesia ini tidak kita temukan orang-orang yang ranahnya masuk ke kafir harbi, tidak. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu, tepatnya dalam forum Bahsul Masail sempat dibahas, gimana sih sebenarnya status non-muslim di Indonesia itu. Ternyata dalam hal ini ada dua perincian, yakni gimana menurut pendapat ulama salaf, gimana menurut ulama kontemporer. Kalau semisal kita lihat pendapat salaf, ini yang lebih mendominasi orang-orang non-muslim di Indonesia itu merupakan orang-orang yang tergolong sebagai kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang memiliki sebuah perjanjian khusus dengan orang-orang muslim. Itu satu. Lalu tapi kalau semisal kita bicara tentang konsep ulama kontemporer, non-muslim yang ada di Indonesia ini memiliki sebuah penyebutan tersendiri, yakni muatinin, orang yang bersama dengan kita semuanya ada dalam satu negara demi sebuah keamanan. Dan apabila kita melihat di zaman Rasulullah, tentu kita tidak lupa dengan konsep piagam Madinah, yakni sebuah perjanjian, sebuah ikatan yang ada di kota Madinah, yang mana itu dari segenap perjanjian-perjanjian yang ada, yang diutamakan adalah tentang kedamaian, tentang sebuah kemakmuran satu sama lain. Yani tidak mengharuskan dalam satu negara harus Islam semua, tidak. Dari situ bersatu padu antara orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam. Makanya Nabi pada saat itu sama sekali tidak mempermasalahkan terkait perbedaan ini. Yang Kanjeng Nabi utamakan adalah tentang perdamaian itu sendiri, memperoleh sebuah keamanan negara, di mana keamanan negara adalah sebuah kunci dari suksesnya meraih sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun. Kemudian yang wamalam yahkum bima anzalallahu fa'ulaikumul kafirun, fa'ulaikumul zalimun, fa'ulaikumul fasiqun. Oke. Jadi mengenai tentang hukum kisos, kenapa kok tidak diterapkan di Indonesia? Teman-teman lembaga dari Bahsul Masail pernah menyampaikan dengan keputusan bahwa tidak menerapkan tentang hukum kisos di Indonesia itu termasuk sudah disebut sebagai termasuk menerapkan hukum syariat. Sebab dalam konsepnya dirumuskan bahwa kita berada dalam sebuah zaman, berada dalam sebuah masa di mana negara kita ini belum siap untuk menerima sebuah hukuman yang seperti itu. Yang ada malah akan terjadi sebuah mafsadah yang jauh lebih besar. Sebuah penalaran yang disampaikan dalam buku fikih kebangsaan dalam hal ini adalah diibaratkan dalam konsep fikih, yakni diibaratkan seperti orang yang tidak mampu untuk menunaikan sholat dalam keadaan berdiri, ini diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Bahkan kalau semisal dia sholat dalam keadaan berdiri itu membuat dia justru semakin sakit dan seterusnya, haram hukumnya untuk sholat dalam keadaan berdiri. Oleh karenanya, gimana ini Indonesia kok tidak membuat sebuah hukum kisos, hukum potong tangan dan seterusnya? Apakah itu menyalahi sebuah syariat? Apakah itu membuat Indonesia tidak mengamalkan konsep-konsep fikih? Jelas tentu dalam hal ini dijawab justru dengan tidak menerapkan itu disebut sebagai sebuah menerapkan syariat. Sebab apa? Kita belum siap. Nanti yang ada malah akan terjadi sebuah chaos yang semakin besar, yakni sebuah mafsadah, sebuah kerusakan yang jauh lebih besar. Itu sebuah keputusan yang disampaikan dalam lembaga Bahsul Masail beberapa waktu lalu, yakni di saat membahas tentang apakah Indonesia sudah menerapkan hukum Islam secara kafah.
berarti kalau sekarang Indonesia itu sudah kafah ya? Betul, hukum yang ada di Indonesia, penerapannya itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai penerapan Islam secara kafah. Tapi itu tadi, semuanya ada aturannya, dan juga istilahnya kita tidak bisa memaksakan gitu. Nanti yang ada malah tambah banyak mafsadahnya. Yang kita hindari kan itu, mafsadah yang jauh lebih besar itu sebisa mungkin tidak terjadi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam pembahasan masalah kebangsaan, masalah Arab Spring, orang-orang itu memaksakan pemerintah yang awalnya mereka anggap sebagai pemerintah yang lalim, mereka paksakan untuk berada dalam sebuah jalan yang lurus, tapi caranya salah. Nah, dalam hal ini yang saksi sejarah mengatakan, ini justru membuat sebuah kerusakan yang jauh lebih besar. Contoh, negara Tunisia, negara Yaman, negara Mesir, negara Libya. Itu merupakan negara-negara korban dari Arab Spring, yakni sebuah demo besar-besaran yang tidak dilakukan dengan jalur yang benar, akhirnya malah terjadi mafsadah itu, menjadi sebuah kerusakan, yakni malah lebih parah lagi, banyak pertumpahan darah di mana-mana. Saya teringat dauhnya doa daripada Nabi Ibrahim di saat beliau berdoa kepada Allah, yang pertama kali beliau minta adalah sebuah keamanan negara. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarati. Pemirsa online yang dirahmati Allah, membahas tentang jihad. Secara jujur, jihad yang disampaikan dalam kajian fikih itu memang yakni perang antar senjata. Tapi hal tersebut itu ada sebuah tata caranya dan tidak bisa dilakukan secara brutal. Semuanya ada tata caranya yang diatur. Negeri kita sepertinya tidak dalam sebuah kondisi yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Maka dalam hal ini kita perlu memaknai jihad lebih luas lagi. Tidak melihat jihad hanya sekedar kajian fikihnya saja. Jihad maknanya luas. Jihad itu adalah sebuah perjuangan. Saya teringat dauhnya beliau, Kiai Haji Mustafa Bisri, jihad yang paling relevan sekarang itu adalah jihad menghilangkan kebodohan dalam diri kita, yakni jihad melawan kebodohan. Jangan sampai kita berhenti mengaji, jangan sampai kita berhenti belajar. Itu adalah sebuah jihad tersendiri. Karena yaitu tadi, kebanyakan orang mereka salah, mereka memiliki paham yang kurang benar itu karena mereka berhenti belajar. Mereka istilahnya suka menyampaikan sesuatu secara brutal itu karena mereka merasa yang paling benar. Nah, ini jihad yang harus kita tekuni adalah tentang sebuah kegigihan kita untuk mencari ilmu, di mana itu merupakan sesuatu yang paling relevan di zaman kita ini dan di negeri kita.